bahwa hewan yang tidak sah untuk kurban cuma 4. Selain 4 itu sah. 1, aurok yang buta, yang jelas butanya. 2, itu yang sakit, jelas sakitnya. Al-maridatu bayyinu marduha. Kemudian yang ketiga itu adalah ajfa, pincang, bayyinu dal'uha, yang jelas pincangnya. Yang keempat, kurus, jelas kurusnya. Jadi kalau kurusnya tidak jelas masih boleh. Tahu kurus tidak jelas? Jadi bisa jadi orang awam bilang kurus, tapi belantik kambing bilang gemuk. Itu bukan kurus, itu bulunya tipis. Nah, bisa jadi. Saya pernah satu saat itu dapat amanah untuk beli kurban. Nah, kebetulan kita diantar beberapa orang yang pengalaman, sama ada yang ngantar bukan orang yang pengalaman. Dia bilang, kuru no pak, iki ora kuru, lemu, mung wulune tipis. Nah, dipegang ini, oh lemu toh, iki mung wulune tipis, iki ora kuru. Wah mending saya kue pak, kue iki ora lemu, kue kuru, wulune dulu. Nah ternyata kadang-kadang pembahasan tentang kurus ini juga perlu dikonsultasikan kepada ahlinya. Maka kalau teman-teman susah untuk mengenali kurus atau tidak, tanyakan sama ahlinya. Nah, ada di depan kita. Nah, itu sudah bisa mengenali. Jadi jangan tertipu oleh penampilan bulunya. Jadi kurus jelas kurusnya tidak bisa untuk kurban. Pincang jelas pincangnya tidak bisa untuk kurban. Tapi kalau pincangnya tidak jelas masih bisa. Kakinya tampak seperti bengkok, tampak seperti digantung. Tapi kalau dibentak masih bisa berjalan membersamai yang lain atau bahkan mungkin paling depan, maka itu tidak dianggap pincang yang jelas. Atau buta jelas butanya, kalau makan keliru nabrak-nabrak, nah itu jelas butanya. Kalau selain yang 4 ini, cacat selain yang 4 itu masih sah. Jadi masih sah, paling banter makruh. Sehingga tidak mengapa ketika kita berkorban dapat sapi, sapinya dugul, itu sah, hanya mengurangi keutamaan. Karena memang ada keutamaan kalau akron, kalau tanduknya ada tanduknya, tapi ternyata tidak ada tanduknya, maka kurbannya tetap sah. Apalagi biasanya sanglir, ya sah, karena tidak ada hadis yang mengatakan tidak sahnya sanglir. Nah, ya, ya apa itu sanglir termasuk apa? Ya, baik. Jadi sakit yang jelas sakitnya itu jelas tidak boleh. Tapi kalau sanglir itu kadang-kadang malah gemuk, nah malah gemuk, sehingga dibolehkan. Atau buntute apa namanya kepotong, sah tidak? Sah, hanya saja memang makruh. Atau sungune meletek atau potel, maka itu sah apa tidak? Sah, tapi memang itu makruh. Beberapa saat yang lalu ada belantik yang cerita sama saya, tapi bukan Mas Nur ya. Nah, ndak engko suudon di Mas Nur. Ada belantik yang cerita sama saya, satu saat pas sudah beli kambing, ternyata kambingnya beradu. Ketika kambingnya beradu, tanduknya patah. Setelah beberapa hari ternyata tidak ada yang lirik dan yang nawar, banyak yang moto, rasah kurban, bingung dia. Akhirnya dia cari Alteco. Nah, kemudian dilim, jadi tanduknya dilim. Nah, setelah dilem agak kuat, kemudian disawur pakai intil bagian yang sambungan itu, dan ternyata laku. Nah, baik, itu sempat bertanya sama saya itu hukumnya gimana ya? Sama menipu, kebacut ya. Baik, intinya kadang-kadang karena persepsi yang keliru di tengah masyarakat, kemudian belantik juga khawatir kalau kambingnya tidak laku. Tapi ingat loh, ini bukan Mas Nur. Nanti tidak dikira Mas Nur, bukan. Itu 4 hewan yang tidak sah. Cacat selain 4 itu hukumnya makruh paling banter. Nah, kalau seperti sakit yang jelas sakitnya itu PMK, apalagi yang sekarang lato-lato ya. Nah, saya juga anehnya penyakit kok lato-lato. Semanut wae lah. Maka itu kalau jelas sakitnya, maka tidak boleh digunakan untuk berkorban.